mga tapo. Ini asli kono. Ini. Ini kan orang itu masalah ini kan pikiran kono kan menang-menang to. Jadi kan Dikit kono. iki sing dibuat kono. Iki wetok lanang. Oh iya, iki putih, iki Wedok. Lah. oh iya. Ono mungkin kabeh bener. Oh iya. Anakmu lebih pelau. Kayak kan golek-golek coreng gitu kan. مولاي صل وسلم دائما على نبيك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadbir wa al-afwa wal intifa' wa al-ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وكذلك العمل الخير وابتغاء جميع مرضاته وحبه وفضله سبحانه وتعالى إلى هدى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sholat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara sujud. Jadi cara sujud itu ada dua. Yang pertama, ketika sujud boleh yang diturunkan terlebih dahulu adalah lutut, boleh yang kita turunkan tangan, dan dua-duanya itu ada hadisnya, ada hujjahnya. Di antara empat imam mazhab yang berpendapat bahwa ketika kita menurunkan lutut itu adalah lebih afdal adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi tiga mazhab mengatakan yang paling afdal ketika sujud maka turunkan terlebih dahulu lutut. Sedangkan Imam Malik berpendapat sebaliknya, yang lebih afdal yang diturunkan ketika sujud adalah tangan terlebih dahulu. Tetapi ini hanya masalah keutamaan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Tidak termasuk yang berhubungan dengan keabsahan sholat. Yang penting ketika kita turun ke bawah, 7 anggota itu harus terpenuhi, itu sudah sah. Masalah nanti yang diturunkan adalah tangan atau yang diturunkan terlebih dahulu itu adalah lutut, itu hanya masalah keafdalan saja. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah itu kalau yang kita turunkan adalah kepala kita duluan, oke? Karena nanti bisa menyebabkan kita gagal otak. Itu aja. Oke? 7 anggota yang harus kita penuhi ketika kita sujud adalah satu, apa saja? Ngomong bersama-sama. Satu, dan dua, reset yang makasih ya, hidung banyak atau tidak? Wajib, tapi kalau pesek tidak apa-apa. Nggak ada namanya itu. Hidung wajib, tapi kalau pesek nggak ada, ya. Jadi nggak usah nakal-nakal. Coba diulangi. 7 anggota sujud yang harus kita penuhi. 1, dari 2, sepak salah hidung itu. 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 4 jari kakinya. Nah, itu 7 anggota sujud yang harus kita penuhi. Ada pun hitung itu hukumnya sunnah, ya, nggak wajib hitung. Jadi nggak usah sedih bagi yang hidungnya pesek, yang nggak usah dipaksa-paksa untuk nyium lantai, nggak usah. Bahkan ketika misalkan dulu kita corona pakai masker, itu tetap sah meskipun hidungnya tertutup, karena hidung hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah dari. Coba review sebentar. Kalau seandainya ada sebagian rambut, 3 rambut, 4 rambut yang menutup bagian dari, sholat kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Ya. Yang tidak sah itu kalau semuanya tertutup, itu tidak sah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya memakruhkan orang yang kalau sujud ada sebagian yang tertutup. Makanya dianjurkan kalau misalkan rambutnya turun sedikit turun, itu sebaiknya pakai kopiah supaya tidak ada bagian dari kita yang terhalang oleh sesuatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu review pembahasannya kemarin. Sekarang masuk ke duduk di antara 2 sujud. Pertanyaannya adalah duduk di antara 2 sujud termasuk rukun qauli atau fi'li? Rukun qauli itu rukun ucapan, rukun fi'li itu perbuatan. Duduk di antara 2 sujud termasuk perbuatan. Artinya ketika kita membaca doa di dalamnya wajib atau tidak? Hukumnya sunnah. Jadi membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warbini wa'afini wa'afini
itu hukumnya sunnah. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, wa yustahabbu ayyaqula fi julusihi, disunnahkan untuk mengucapkan di antara dua sujud itu, duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini, lima rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika baina sajdatain. Karena Rasulullah ketika beliau duduk di antara dua sujud membaca ini. Dibolak-balik enggak masalah. Riwayatnya macam-macam. Bahkan enggak baca saja tetap sah, tapi hukumnya makruh. Usahakan kalau kita faham itu justru bisa mendatangkan kehusukan. Tapi kalau misalkan tidak faham semuanya, cukup bagian yang kita harapkan, yang kita fahami. Kok misalkan kita banyak dosa, ya kita pertegas, Rabbil firli. Minimal itu yang difaham. Sisanya nggak faham ya nggak apa-apa. Warhamni wajburni. Kok utangnya wakeh, Rabbil firli warhamni warzuqni. Bisa. Dan lain sebagainya. Jadi hukum membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, hukumnya adalah sunnah. Yang terwajib, yang rukun itu adalah duduk di antara dua sujud. Dan duduknya, afdolnya adalah duduk iftiros apa tawarruk? Duduk iftiros. Duduk iftiros wajib atau sunnah? Dikit-dikit afdol sekarang ya. Loh enggak, biar jelas. Kalau seandainya ada orang sengaja duduk bersila, sah atau tidak? Loh bisa saja. Namanya ilmu fikih, meskipun enggak kejadian, boleh ditanyakan. Habis sujud, misalkan Iqbal seperti ini. Kesenggol, Bal. Iya. Nah, Iqbal habis sujud, tiba-tiba gak ada hajat, gak sakit, gak apa-apa, duduknya bersila. Allahu Akbar. Loh, bisa saja. Saya tanya, ini sah atau tidak? Hah? Tidak sah. Tahu dari mana, Bu? Hah? Nah, jadi yang wajib itu adalah duduk. Iftiros dan tawarruk itu hukumnya sunnah. Ya, jadi iftiros, duduk iftiros seperti ini. Duduk tasyahud awal. Ini sunnah hukumnya. Duduk tawarruk, tasyahud akhir, itu sunnah. Jadi kalau seandainya kok ada orang duduknya bersila, itu sah. Tapi makruh, meninggalkan kesunahan. Jadi supaya jelas, yang wajib itu duduk, bacaannya sunnah, iftiros atau tawarruk juga hukumnya sunnah. Nah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mati, Bal? Saya ulangi lagi. Seret. Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina sajdatain fi salatil lail rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Jadi Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca apa yang biasa kita baca seperti biasanya. Monggo kita baca bersama-sama supaya enggak ngantuk sekalian. 1 2 3. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu tentang duduk di antara dua sujud. Berikutnya adalah tentang tasyahud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Tirmizi dikatakan, kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Rasulullah ketika beliau duduk tasyahud, maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian menggenggam semua jari tangannya.
Wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Setelah itu beliau menunjuk dengan jari telunjuk kanannya. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra. Beliau juga meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Jadi ini tata cara ketika kita tasyahud. Kita lengkapi dulu dengan hadis-hadis yang lain. Karena idza qa'ada litasyahhud, Rasulullah ketika beliau duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, meletakkan tangan di paha kiri, wal yumna alal yumna, tangan kanan di atas tangan kanan, paha kanan, wa aqada thalathan wa khamsin wa asyara bi isba'ihi sababah, dan beliau berisyarat dengan angka 53 ketika berisyarat. Gimana? 53 itu seperti apa? Ibu-ibu, kalau berisyarat angka 53 seperti apa? Sudah mulai berpikir 53 ini kayak apa? Lah ngene-ngene lak kampanye ngene-ngene. Tutuk ngene ya. 53 seperti apa? Nah, keterangannya adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan 53 dalam hadis itu adalah menggenggam, semuanya diangkat, tangannya langsung kita praktekkan, menggenggam 3 jari. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kita genggam. Ini angka 3. Dan menjulurkan jari telunjuk kita julurkan. Jari telunjuk kanan kita julurkan dan meletakkan ujung jari jempol di jari telunjuk. Buletan ini 5. Faham? Ini 3. Jelas atau tidak? Ini buletan 5. Ini 3. Faham? Nah, inilah yang disebut dengan angka 53. Dan ini hukumnya sunnah. Nah, ini buletannya. Ya, ini buletan, ini 3. Itu namanya 53. Nah, ketika kita berisyarat, pertama posisi ini sudah 53, tapi tidak diangkat tangannya. Ditundukkan terlebih dahulu. Bal, kamu ngadep ke sana. Kamu tundukkan. Posisinya seperti ini. Duduk tasyahud akhir. 53 langsung terbentuk, tapi posisi telunjuk nunduk ke bawah. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai ke syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat telunjuknya. Tapi tetap posisi 53. Jangan lepas 53-nya. Paham sampai di sini? Diangkat naik ke atas. Ketika illallah. Sampai di sini paham atau tidak? Ketika mulai bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, itu pandangan kita masih ke tempat sujud. Ke tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus, ini nunduk. Salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan langsung berubah. Yang awalnya di tempat sujud langsung ke telunjuk kita. Okay. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Pandangan tetap ke telunjuk kita. Pastikan itu telunjuk sendiri, bukan telunjuk temannya. Illallah. Jangan, okay. Fil alamina innaka hamidum majid. Tutup. Seret. Pandangan berubah lagi ke tempat sujud. Ini tata cara tasyahud dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti akan kita bahas bagaimana kalau mazhab Maliki, bagaimana kalau mazhab Hanafi, bagaimana kalau mazhab Hambali. Supaya kita tidak menyalahkan orang yang berbeda dengan kita cara tasyahudnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita baca dulu hadis-hadisnya. Rawa Wa'il ibn Hujrin, dari Wa'il bin Hujr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wada'a mirfaqahul ayman ala fakhidhil yumna thumma aqada min asabi'ihil khinsara wallati taliha wa halaqa halqatan bi isba'ihil wusta ala al-ibham wa rafa'a sababah yushiru biha.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan siku kanannya di atas paha kanan, kemudian menggenggam kelingking dan jari setelahnya, lalu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol, dan mengangkat telunjuk memberi isyarat. Nah, ini hadis-hadis yang berhubungan dengan tasyahud. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dalam madhab Syafi'i, apakah ketika berisyarat kita gerakkan telunjuknya atau tidak? Kita kan biasanya melihat ada yang diam saja, ada yang bergerak, betul? Bahkan ada yang muter-muter. Kalau dalam madhab Syafi'i menggunakan hadis ini, wala yuharrikuha, artinya apa? Nabi tidak menggerak-gerakkan. Dan inilah yang dipegang dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Makanya ketika berisyarat kita tidak bergerak jarinya. Gimana? Nggak usah bergerak, illallah, cuma seperti ini. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang lain yang bergerak-gerak. Karena mereka yang tangannya gerak-gerak itu ternyata pakai hadis yang lain. Yang memang disebutkan bahwa Rasulullah menggerak-gerakkan. Nah ini. Fara'aituhu yuharrikuha. Rasulullah menggerak-gerakkan. Tapi juga masalah menggerak-gerakkan, para ulama beda pendapat. Kita bahas sekarang dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini agak unik, tidak sama dengan madhab-madhab yang lain. Ketika berisyarat cuma sebentar saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sampai syahadat belum isyarat. Asyhadu an la. Ketika la, telunjuknya ini muncul. Asyhadu an la ilaha il. Gak isyarat lagi. Ini mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak isyarat. Jadi isyaratnya cuma sebentar. Ini mazhab Hanafi. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tidak pakai isyarat. Mazhab Hanafi dalilnya ini. Ya, ini salah satu ulama mazhab Hanafi, Ibnu Abidin dalam kitab Radul Mukhtar. Yang kedua, mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, ini digerakkan dari awal sampai akhir. Tapi menggerakkannya, di sini dikatakan, yaminan wa shimalan daiman. Geraknya itu kanan kiri, bukan atas bawah. Imam Malik mensunnahkan geraknya kanan kiri. Ini memang rumusnya seperti ini, bukan cari sinyal. Ya, iki lapo gerak-gerak cari sinyal. Enggak. Oke, ini bukan cari sinyal, tapi memang apa? Gerak-gerak kanan kiri. Jadi dari awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, sampai fil alamina innaka hamidum majid, gerak terus. Fil alamina innaka hamidum majid, baru berhenti. Ada yang bertanya, loh Ustadz, kalau yang atas bawah itu bukan pendapat dari 4 madhab yang atas bawah itu. Tapi itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung, sing bener kanan kiri apa atas bawah, digabung, diputar. Ini nggak pernah ngaji. Nggih, kalau ada yang gini-gini nggak pernah ngaji. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Iki ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut, nggak pernah ngaji. Nek dilihat sampai loh muter, nggak ngaji ya. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i seperti tadi. Asyhadu an la ilaha il. Wa asyhadu anna Muhammad. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, tutup. Yang madhab Hambali butuh fokus. Butuh fokus. Kenapa? Setiap lafaz Allah digerakkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek enggak fokus bisa-bisa nyampe ke yang lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nyampe ke azan nanti. Karena harus fokus, setiap ada lafdzul jalalah digerak-gerakkan. Nyampe ke iqamah bisa saja. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Iki opo gitu.
Karena butuh fokus kalau Imam Ahmad bin Hambal. Dan kalau ditanya mana yang paling sah, paling benar, semuanya sah. Yang perlu kita ketahui, isyarat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak ada yang isyarat, nggak isyarat dari awal, itu sah. Karena yang wajib itu adalah duduknya dan bacaannya kalau tasyahud. Isyarah ini hukumnya sunnah. Jadi mau diem sah, mau gerak-gerak atas bawah sah, mau kanan kiri sah, mau kayak tadi Imam Hanafi sah, Imam Ahmad bin Hambal sah, semuanya sah. Karena isyarah hukumnya apa? Sunnah. Yang nggak ada contohnya itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus salam. Ini nggak ada. Ini nantang malaikat ini ya. Hati-hati. Fil alamina innaka hamidun, nggak ada. Oh ya pantesan. Ini tentang tasyahud. Okay? Jadi perlu kita perhatikan. Saya tanya dulu biar lebih memastikan faham atau tidak. Isyarah hukumnya apa? Yang wajib apanya? Duduk dan tasyahud bacaannya. Bacaan tasyahud itu yang sampai syahadat. Bacaan sholawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung salam itu sah. Paham? Jadi kalau terawih kok cepet banget. Ya bisa saja bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sah. Syahadat minimal, syahadat. Sholawat itu minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang lebih afdol sholawat Ibrahimiyah yang seperti kita baca biasanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, biar nggak ngantuk, monggo. Kalau ada pertanyaan tentang duduk di antara dua sujud dan tasyahud atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, monggo, silakan. Monggo silakan. Mic-nya boleh digeser. Oke, Ustaz. Yang saya udah lupa itu tadi ya, enggak tahu 56 atau 53. Saya bacanya di kelas 1 SMP waktu itu. Terus jarinya agak melengkung, Ustaz. Kemudian ada sedikit lingkaran di tangan. Itu yang saya tahu, saya baca waktu itu. Kemudian batas jari batas jari itu sampai di lutut. Jadi tidak boleh terlalu bawah dan tidak boleh terlalu ke depan. Itu ada hadisnya apa enggak, Ustaz? Gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Ininya agak melengkung. Ini dibuletin. Ini yang dipraktekkan oleh teman-teman salafi. Oh, kok ono suara saya ya? Cukup yang di sini nonton di sini aja, nggak usah yang masa live-nya yang dilihat. Ya, gini, ini dibuletin, ini seperti ini, betul? Ini yang dipraktekkan oleh teman-teman salafi. Pertanyaannya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Isyarat hukumnya sunnah. Nah, kalau Imam Syafi'i prakteknya seperti tadi. Oke, seperti tadi. Apakah ada hadisnya? Ada juga itu hadisnya. Hadisnya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan siku kanannya di atas paha kanan, kemudian menggenggam kelingkingnya dan jari setelahnya, lalu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol. Betul? Dan mengangkat telunjuk memberi isyarat. Ya. Nah ini yang dimaksud. Apakah ada hadisnya? Ada. Dan hukumnya tetap sah. Dan boleh. Nggak masalah. Oke, jelas? Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Monggo. Ibu-ibu ada? Biasanya banyak yang nanya ini. Ini tanda-tanda apa ini? Kok nggak ada yang nanya? Monggo silakan. Iki alat wis lengkap. Iki. Sudah? Lanjut ya? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir,
tentang tata cara sholat adalah salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan an Amir bin Sa'din an abihi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih. Dalam hadis yang lain dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipinya yang putih, lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ucapannya sampai warahmatullah. Gak pakai wabarakatuh. Karena ketika pakai wabarakatuh dikatakan di sini wala yundabu ziyadatu wabarakatuh. Tidak disunahkan mengucapkan wabarakatuh. Alal mu'tamadi inda syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i gak pakai wabarakatuh. Juga wal Hanabilah mazhab Hambali juga gak mensunahkan menambah wabarakatuh. Makanya kalau kita praktiknya teman-teman NU ya cukup sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena ketika menambah wabarakatuh menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh. Loh bagaimana dengan teman-teman kita yang menggunakan wabarakatuh? Ya enggak apa-apa. Ya, pakai selain mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Cuma praktek kita enggak perlu wabarakatuh karena dalilnya ini. Jadi ketika kita mengucapkan salam, perhatikan jangan langsung asal noleh. Ada aturannya. Fil alamina innaka hamidum majid. Tutup pandangan ke tempat sujud. Kemudian salam. Ingat, kebanyakan orang gak sadar melakukan hal yang membatalkan sholat. Ucapan salam itu adalah rukun qauli. Salam yang pertama termasuk rukun qauli. Artinya nolehnya hukumnya sunnah. Tapi ucapannya yang wajib. Tapi kebanyakan salah. Gak sadar. Coba perhatikan ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Itu gak sah. Assalamualaikum gak sah. Bukan assalamualaikum. Tapi harus ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Coba perhatikan. Banyak yang seperti itu. Termasuk imam-imamnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Gak sah itu. Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Alif lam. Itu dibahas dalam kitab Safinatun Najah. Oke? Coba bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu yang benar. Gimana? Oke? Jangan Assalamualaikum. Pernah nggak melakukan seperti itu? Pernah kan? Gak sadar kita kalau gak sah. Padahal itu rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullah. Apa salam itu? Gak ada artinya. Sing benar Assalamualaikum. Kumnya pendek. Okay? Kita praktekkan di luar sholat dan di dalam sholat tetap pendek. Kadang-kadang kita nyapa teman kita. Assalamualaikum. Itu salah gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya itu ketika warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Yang sebelahnya enggak usah jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Enggak usah. Oke? Ucapan salamnya mereka itu dianggap sebagai jawabannya. Enggak perlu dijawab. Jadi ucapan salam yang enggak wajib dijawab salah satunya ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Enggak boleh ya. Malah batal nanti. Dan ucapan salam yang pertama itu yang wajib.
Artinya ketika sudah mengucapkan salam pertama, kok ngentut atau buang angin, belum sempat ke salam kedua, hukumnya tetap sah. Karena yang kedua itu hukumnya sunnah. Dan tangan nggak usah ikut noleh. Yang noleh itu wajah. Okay? Ada yang ikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sunnahnya. Cukup kepala saja. Dan nggak boleh badan kita ikut noleh. Cukup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Hah? Ya beda nek tengleng. Kalau usah ditanya orang tengleng kok ditanya. Gimana? Lengkap. Oh, bacanya wabarakatuh. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya makruh. Tapi menurut yang lain, ya gak apa-apa. Tapi kan kita mazhab Syafi'i, jadi cukup Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya orang pakai wabarakatuh ya gak apa-apa. Ya. Jangan, weh makruh. Lah ya makruh itu kan menurut kita. Tapi tidak menurut yang lain. Hati-hati, kadang-kadang kita itu karena pengetahuan kita ngertinya makruh, terus ditunjuk kepada orang lain ikut makruh. Beda. Contohnya adalah puasa 6 hari bulan Syawal, itu hukumnya apa? Puasa 6 hari bulan Syawal, itu hukumnya apa? Itu menurut kita. Kalau saya bilang makruh, salah atau tidak? Tidak. Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Jadi nggak boleh sembarangan lah ya. Menurut kita sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'a sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seperti puasa 1 tahun. Itu sunnah menurut kita. Tapi Imam Malik mengatakan hukumnya makruh puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya jangan kaget. Kalau belajar ilmu fikih, pasti ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Pasti ada yang bilang sunnah, pasti ada yang bilang tidak sunnah. Contohnya 6 hari bulan Syawal saja, Imam Malik secara tegas, padahal hadisnya jelas. Tapi langsung mengatakan makruh hukumnya. Dan itu ada alasannya. Makruh katanya. Makanya kalau Imam Malik dan pengikut-pengikutnya nggak ada yang puasa 6 hari bulan Syawal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Monggo. Ya, monggo. Iya, Tat. Nah, enggak ada yang tanya, saya tanya iseng aja, Tat ya. Menolehnya itu setelah kita selesai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau bersamaan, Tat. Terus ini flashback lagi, Tat, masalah kunut. Pada saat kita ngangkat sepion kita, Tat ya. Tangan kan sepion gitu, Tat. Itu yang baik, yang menurut Imam Syafi'i itu tangannya terbuka begini atau ditempelkan. Karena saya sekilas Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, ada ruas-ruas kita, dua telapak kita ada ruas, itu disunahkan untuk ditempel pada saat kita berdoa maupun pada saat kunut. Ya, gitu, Tat. Makasih. Ya. Untuk pembacaan Assalamualaikum warahmatullah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika Assalamualaikum masih menghadap kiblat. Assalamualaikum baru noleh warahmatullah. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Adapun kalau yang baru Assalamualaikum tetap sah. Tetap sah, okay? Yang penting ucapan salamnya itu yang wajib. Satu. Yang kedua, caranya ketika kita berdoa di luar sholat atau di dalam sholat, apakah digabung atau diangkat? Nabi pernah sama-sama melakukan. Bahkan Nabi pernah sampai ketiaknya kelihatan. Coba misalkan ketiaknya kelihatan, kira-kira doanya gimana? Gini. Makanya yang dilakukan oleh Habib Umar bin Hafid ketika berdoa, kadang-kadang diangkat seperti itu. Itu ada contohnya dari Nabi. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Juga ada contohnya dari Nabi. Pilih yang mana saja. Kenapa? Hadisnya ada masing-masing. Mau yang seperti ini, silahkan.
Mau yang seperti ini, silahkan. Mau yang standar seperti ini, silahkan. Yang nggak boleh itu kalau nggak niat. Kalau bisa diangkat tangannya ini. Siku ini diangkat. Ya kadang-kadang nggak diangkat. Iya kan? Diletakkan di paha. Itu kayaknya nggak niat. Tapi yang nggak usah tinggi-tinggi, disesuaikan. Wong doa habis subuh diangkatnya ini kabeh. Kan nggak pas. Nggih, cukup ya gini. Kan nggak enak sebelahnya. Subuh sholatnya diangkat. Allahumma fir lil muslimin. Biasa aja. Kalau saya senangnya gini. Ya, kenapa? Ya enak aja kalau saya gitu. Dan Nabi juga mencontohkan seperti ini. Tapi kalau ada yang seperti ini ya nggak apa-apa. Silahkan. Monggo. Iya, tergantung enaknya seseorang. Iya. Sholat berjamaah masa ngene kan nggak enak, nggih. Tapi yang harus diingat, ketika berdoa, sunnahnya itu menghadap kemana? Hah? Doa sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Doa sunnahnya menghadap ke arah kiblat kecuali imam. Doanya menghadap ke utara atau jamaah. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita doa sendirian, sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Makmum sunnahnya menghadap ke arah kiblat kecuali imam. Imam itu tetap menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah jamaah. Karena Nabi mencontohkan dua imam itu. Imam itu tidak menghadap ke arah kiblat terus ketika zikir. Faham sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam, hei para imam, ojo ngadep ke kiblat terus. Tapi geser ke utara atau geser melihat jamaah. Kalau ingin ada yang mau disampaikan sesuatu, ngadepnya ke jamaah. Paham? Kalau tidak ada yang mau disampaikan, cuma doa-doa atau zikir saja, menghadap ke arah utara. Itu bedanya. Doanya tetap menghadap ke arah utara. Jadi jangan membelakangi kiblat, jangan membelakangi jamaah. Sampai di sini paham? Nah. Dan bergesernya pun, imam berputarnya pun, itu ada saatnya ketika berputar. Gak langsung berputar menghadap ke arah utara. Ya, jadi kalau imam kok ngene terus. Karena ada adab seorang makmum, dalam kitabnya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, dikatakan makmum gak boleh meninggalkan duluan sebelum imam. Jadi makmum gak boleh. Adabnya. Loh Ustadz kalau doa zikirnya lama, makanya ada proses berputar. Proses berputar itu menunjukkan bahwa sudah selesai. Jadi kalau makmum boleh mau pergi silahkan. Makmum boleh pergi setelah imamnya berputar. Makanya pertanyaannya kapan imam berputar? Kapan? Ketika apa? Nah, jadi ketika kita astagfirullah, astagfirullah tetap menghadap kiblat, duduknya tetap sama seperti tasahud akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetap tidak berubah. Allahumma ajirna minan nar. Tetap gak berubah. Allahumma antas salam. Tidak berubah. Baru ketika subhanallah kita berputar ke arah utara sampai doa-doanya selesai. Nah ketika berputar itu makmum yang buru-buru silahkan boleh keluar duluan. Nah yang jadi masalah itu kalau imamnya gak paham. Gak muter-muter. Ya, akhirnya kan makmum, waduh katanya adabnya nggak boleh meninggalkan imam duluan. Sebelum imamnya berputar. Iki gak putar-muter imamnya. Nah iki repot. Makanya jadi imam itu harus benar-benar dia itu paham. Bukan cuma tuanya yang dilihat kalau jadi imam. Karena pemilik musola, karena ketua takmir yang paling sepuh terus jadi imam, nggak boleh. Tapi ketika jadi imam yang dilihat pertama kali apanya? Satu, ahli fikihnya. Bukan bacaan Qur'annya. Anak kecil banyak yang bisa baca Qur'an dan hafalannya banyak. Kalau anak kecil yang langsung didorong, coba bayangkan. Ternyata batal, dia bingung. Waduh ini kemana? Yang faham fikih. Baru kalau sama-sama ada yang faham fikih, dua dilihat Qur'annya itu. Yang hafalannya banyak, bacaannya lebih bagus, baru dilihat. Jadi nggak sembarangan milih imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Yang lain silahkan. Monggo, pertanyaan bebas. Gak ada? Monggo di belakang. Silakan. Boleh digeser.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diterangkan kembali untuk menjadi imam taraweh. Ini kan sebentar lagi akan sholat taraweh akan diadakan. Mohon imam taraweh itu sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu membaca doa iftitah atau gimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Kemudian untuk memberi anjuran kepada jamaahnya itu pada ucapan salam itu gimana kalau memberikan keterangan itu. Mohon maaf grog. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua masih kurang paham. Maksudnya gimana? Memberikan keterangan salam apa itu setelah selesai innaka hamidum majid kemudian salamnya itu yang jelas itu gimana gitu loh. Memberikan keterangan kepada Jamaah. Mohon maaf ini grogi Ustaz. Hah? Grogi. Oh gitu. Dikira saya nggak grogi tadi depan nih. Enggak sih. Ngasih keterangan kepada jamaah cara mengucapkan salam yang benar. Oh gitu. Ya. Untuk doa iftitah, sebenarnya doa iftitah itu disunnahkan saat sholat wajib saja atau sholat sunnah juga disunnahkan. Doa iftitah, sunnahnya itu kapan? Sholat wajib saja? Kalau sholat sunnah? Coba, ini keterangannya. Wa yusannu ba'dat taharrumi li fardin aw naflin du'aul iftitahi, disunnahkan setelah takbiratul ihram bagi sholat fardu ataupun sholat sunnah mengucapkan doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sunnahnya untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat berjamaah atau sholat sendiri, laki-laki ataupun perempuan, itu hukumnya sunnah. Termasuk sholat tarawih idealnya hukumnya sunnah. Tapi bayangkan saja, sholat 20 rakaat, ya, setiap rakaat membaca doa iftitah, kira-kira ngeluh enggak makmumnya? Ya ngeluh. Ngeluh, kita lihat juga makmumnya itu. Kalau tetap mau baca, enggak apa-apa, baca doa iftitah yang singkat. Kalau kita baca itu yang lengkap, itu versi komplit, bahkan 2 jadi 1 itu. Iftitah kita itu 2 jadi 1. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah doa iftitah. Ditambah inni wajjahtu, itu doa iftitah lagi. Digabung jadi 1, makanya jadinya panjang. Makanya kalau cuma mau baca singkat boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah sah. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya nggak membaca doa iftitah pun tetap sah. Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya kita lihat jamaahnya. Ya kan ada jamaah yang versinya senangnya cepat. Ada yang memang versinya lambat. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan memang lambat. Jadi monggo dibaca Allahu Akbar. Allahumma ba'id wa baina khotoya ya. Dan seterusnya. Kan bisa baca. Lah kalau jamaah NU baca doa iftitah, 2 iftitah dibaca jadi 1, kira-kira pulang nggak habis itu? Ya itu hari pertama dan hari terakhir nggak sholat lagi. Wong saya ngimami itu sudah paling cepat loh. Saya ini senangnya cepat kalau ngimami. Bahkan saya sambung Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Senangnya saya gitu. Karena apa? Ngerti jamaahnya ini senangnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya senangnya gitu. Ngelihat jamaahnya siapa. Itu pun masih diprotes saya. Dan ini kenyataan. Saya sholat di Wage. Orang di belakang saya kebetulan kakek-kakek diprotes. Saya kaget. Waduh, ini pasti kecepatan. Ternyata, mohon maaf Ustaz, sholatnya kurang banter. Bayangkan. Saya kaget. Akhirnya di sholat kedua, saya biasanya
soft luruskan, rapatkan, gak gitu lagi. Silakan siapkan SIM STNK, helm, sabuk pengaman. Takut ditilang polisi. Akhirnya tak banterin. Lah iya, karena saya kan biasanya diundang yang 20 rakaat yang ngundang. Yang 8 rakaat juga ngundang. Dan kita manut aja. Mau masjid itu sholat 20 rakaat, ikuti. Gak usah ngeyel, saya 8 saja terus pulang. Daripada kayak gitu, gak usah mau di awal. Sholatnya di sini 8, ikuti. Loh saya kadang-kadang gitu juga. Dicolek, Ustaz mohon maaf di sini sholatnya cuma 11. Dalam hati ya senang, yes cuma 11. No. Meskipun saya keterangannya sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat, tapi kalau disuruh 11, saya senang. Ya. Karena sama, sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, pulang-pulang itu bayarannya sama. Kadang-kadang gak dibayar, sampai saya pura-pura batuk. Gak dikasih. Ya enggak juga sih, saya enggak ngarep kayak gitu-gitu ya. Enggak boleh kalau ustadz ceramah terus yang diharapkan amplop, dosa besar, haram. Enggak, haram termasuk isinya. Tapi kalau ada jamaah, ngundang ustadz gak ngasih amplop, jauh lebih besar dosanya itu. Dan ngerti. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan yang lain. Oh, tentang salam. Oke, Pak, oke. Jadi iftitah hukumnya sunnah. Kalau bisa dibaca, kalau memang makmumnya siap untuk sholat tarawih lama, monggo. Ya, dibaca boleh. Terus mengenai ucapan salam, yaitu aturannya harus alif lamnya dibaca, Bah. Oke. Assalamualaikum warahmatullah. Bersama-sama, monggo 1, 2, 3. Jadi yang biasanya nggak sadar langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, mulai sekarang diubah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pun sebenarnya, dalam tasyahud itu sebelum salam ada kesunahan dari Rasulullah. Sebelum salam ada kesunahan membaca 4 doa dan doa-doa yang lain. Rasulullah selalu berdoa 4 ini, perlindungan dari 4. Sebelum salam. Habis fil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah itu masih doa. Doanya seperti ini. Ada yang sudah hafal? Nah ini. Iki apa? Bal. Lo. Salam. Wis tak kutip belum ya? Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan. Assalamualaikum yarfa'u biha sautahu hatta yuqidhana. Sehingga membangunkan kami. Jadi doanya ternyata belum tak kutip. Allahumma inni a'udzubika. Ojo sampai salah. Minal khubuthi wal khaba'ith, itu masuk kamar mandi. Oh, ngawur. Soalnya saya punya teman, gak biasa doa berjamaah. Monggo disuruh pimpin doa. Ternyata doa yang dihafal dibaca semua. Gemeter, grogi, namanya gak pernah mimpin doa. Auzubillah. Pertama bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pertama bagus. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bingung sudah. Wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal saya kayak ingat saya. Habis itu kamu baca doa apa? Iya, saya lali. Akhirnya tak baca doa makan sama doa masuk kamar mandi. Tapi ya gak apa-apa, itu baik artinya itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan. Kan gak apa-apa saya. Amin. Makmumnya gak ngerti, sama-sama gak ngerti. Amin. Khusyuk banget orangnya. Saya dibaca doa makan sama doa masuk kamar mandi. Makanya latihan ya. Dan yang seperti saya sampaikan dulu, ketika doa jadi imam, jangan doa untuk pribadi, saya ingatkan lagi. Ya, jangan doa untuk pribadi. Kata Nabi, kalau doanya untuk pribadi, maka seperti pengkhianat.
Ya, seperti Rabbi habli minas solihin, itu pribadi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa pribadi. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pribadi. Kalau bisa yang nana yang nana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina. Ya, kalau misalkan bisa membuat jadi jamak, boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau mau dijamak boleh. Yang penting ngerti cara menjamaknya. Allahumma ighfir lana, boleh. Waliwa lidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kalau bisa membuat jadi jamak, silahkan monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, tadi sudah ada tit soalnya. Monggo, ibu-ibu silakan. Nggih, monggo, mic-nya boleh digeser. Mic, silakan. Ah, ibu-ibu. Yang barusan Ustadz sampaikan itu Bauna Sihoro atau Robbayana Sihoro Sogiro itu Ustadz. Bingung Ustadz. Ya, Kama Sogiro. Robbayana Sogiro apa itu? Ya, Sogiro apa Sigoro. Tergantung kita doa untuk diri sendiri apa untuk orang banyak. Kalau untuk diri sendiri, Sogiro. Allahumma gfirli, diri sendiri. Wali walidayya, bersama-sama. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau untuk orang banyak dibentuk jamak. Allahumma gfirli berubah. Allahumma gfir lana. Wali walidayya berubah jadi jamak. Wali walidina. Orang tua kami. Ya. Wali walidina. Warhamhum, mereka. Kama robbauna, bukan robbayana, tapi ya benar juga, tapi yang lebih tepat robbauna. Jadi kalau ada yang berdoa Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama robbayana shighara, betul itu. Cuma yang lebih betul kalau dibentuk jamak Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama robbauna shighara. Bersama-sama, coba 1, 2, 3. Lah, nanti suara ya. Bersama-sama, 1, 2, 3. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau Rabbi habli minas solihin itu Quran. Kalau kita mau ngubah, karena haram hukumnya mengubah ayat Al-Quran. Jangan niatkan membaca Al-Quran, tapi niatkan berdoa dengan redaksi seperti di Al-Quran. Maka bisa berubah. Rabbana hablana minas solihin. Tapi jangan berniat mengubah Al-Quran, hukumnya haram. Tapi niatkan doa. Sama kayak Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau dijamak bisa itu. Rabbi ja'alna. Terus muqimis sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau nggak bisa ya, daripada mulutnya kecantol-kecantol ya nggak usah. Cukup baca yang standar-standar saja. Oke? Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Loh kok hum kenapa? Ya ibaratnya kalau kita doa untuk jenazah dan banyak jenazahnya kan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau kita tahlilan, kalau sudah baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, enggak usah satu-satu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bulat langsung satu. Allahumma ighfir lahum, karena langsung semua itu. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selesai. Ya, enggak usah yang hu ha. Kenapa sudah jadi satu di Allahumma ighfir lahum? Gitu caranya. Ada lagi? Monggo silakan. Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau nanya itu loh, apa empat doa yang selalu diucapkan Nabi setelah tahiyatul akhir. Oh, belum ya?
ini Ustadz, kalau nggak bisa bahasa Arabnya kita pakai dalam hati, bagaimana Ustadz? Kan Iya. kadang-kadang nggak hafal, Nggak khawatir hafal. keliru itu Ustadz. Ya, Iya. keliru Terima ke doa kasih. masuk kamar mandi ngono ya. Apa tadi doanya? Belum ya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustadz, kalau saya susah menghafalkan bahasa Arab, boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Boleh, dengan syarat kalau bahasa Indonesia tidak boleh diucapkan. Cukup lintaskan dalam hati. Ketika sujud juga boleh doa dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa doa-doa dengan bahasa Arab. Dengan syarat nggak boleh diucapkan. Ya Allah ampunilah aku, batal sholatnya. Tapi lintaskan dalam hati dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena aturannya kalau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholatnya dengan bahasa Arab. Bukan berarti lah, Nabi kan orang Arab, saya kan orang Indonesia, berarti sholatnya dengan bahasa Indonesia. Bukan. Tapi kita manut apa yang dicontohkan Nabi. Makanya kalau nggak hafal dengan bahasa Arab, boleh dengan Indonesia, tapi dilintaskan dalam hati. Boleh, monggo. Ya Allah lindungi saya dari azab kubur, dari azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah dajjal. Boleh, nggak apa-apa. Bahkan saya kan pernah menjelaskan di sini. Pernah ngaji, dapat sertifikat saya. Dari Profesor Ali Aziz, Kiai Ali Aziz, Kiai Haji Ali Aziz. Tahu? Tentang sholat bahagia. Saya dapat pelatihan dan dapat sertifikat. Kalau dapat sertifikat berarti saya kan dapat itu sudah. Itu diajari, lulus sudah. Diajari doanya bahasa Indonesia. Ada yang pernah ikut? Dengan bahasa Indonesia. Namanya itu sholat bahagia. Jadi setiap gerakan, setiap bacaan ada bacaan doa dengan bahasa Indonesia, tapi nggak boleh diucapkan. Habis Fatihah, wailul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Doa dengan bahasa Indonesia. Saya bingung, iki bahagianya ndi? Gak selesai-selesai soalnya. Sujud ya lama, doa bahasa Indonesia. Rukuk, doa bahasa Indonesia. Tapi nggak dilintaskan, nggak boleh. Saya sampai bingung itu, sampai selesai belum ketemu bahagianya di mana kok judulnya sholat bahagia. Ternyata ketemu setelah salam. Assalamualaikum, alhamdulillah. Selesai, bahagia, Masya Allah. Saking lamanya, kita kan nggak model-model sholat lama masalahnya. Sholat cepat kalau kita itu. Monggo ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada ibu-ibu? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Nggak memaksa. Ustadz Oh, mau saya tanya, ada. tapi bukan masalah sholat Ustadz. Boleh. Untuk puasa sunnah, kadang ada yang istiqomah, puasa sunnah Senin Kamis itu Ustadz ya. Terus kita mendahulukan mana, misalnya ada undangan itu Ustadz ya. Kebetulan diundang. Kan kalau sudah istiqomah, kalau walaupun ada undangan, kalau kita membatalkan kan yang eman gitu ya, getun, gelo gitu Ustadz. Mana yang didulukan Ustadz? Terus kalau puasa Senin Kemis itu misalnya saya puasa Senin, terus Kemisnya enggak puasa itu enggak apa-apa, atau Seninnya enggak puasa, Kemisnya puasa itu boleh atau enggak? Apakah harus Senin sama Kamis harus urutan? Gandeng gitu iya. ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Tentang puasa Senin Kamis, saya tanya, Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Itu puasanya Nabi, Senin Kamis. Kalau yang 13, 14, 15, Ayyamul Bid, itu puasanya Nabi Adam. Kalau yang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, itu puasanya Nabi Daud. Ya. Senin Kamis, apakah harus Kamisnya juga? Enggak. Kalau Senin puasa, kok Kamisnya enggak? Mungkin karena ada halangan dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak usah puasa, enggak apa-apa. Senin enggak puasa, Kamis enggak puasa, ya enggak apa-apa. Ya, namanya sunnah. Okay. Senin tok boleh, Kamis tok boleh, Senin Kamis afdol. Terus, apa tadi? Senin. Kalau kita puasa, kok diajak makan ya? Bertamu ke rumahnya orang, terus disajikan makanan. Kalau dibatalkan kan eman Ustaz, ini saya sudah istiqomah Senin Kamis. Saya batalkan atau enggak? Harus ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Puasa Senin Kamis, sunnah apa wajib? Menghormati tuan rumah yang sudah nyiapkan, wajib apa sunnah?
dulukan yang wajib. Kecuali tuan rumahnya tidak tersinggung. Waduh saya puasa rek. Oh ya nggak apa-apa wes, tak makan sendiri, nggak apa-apa. Kalau nggak niat lah. Kecuali nggak tersinggung. Masalahnya kadang-kadang, dalam hatinya ada yang grundel, tak siapkan, ada yang kayak gitu. Maka yang afdol justru batalkan. Kalau sudah istiqomah, justru dapat pahala karena istiqomah meskipun kita tidak melakukan. Kita sudah terbiasa sholat jamaah 5 waktu. Kok tiba-tiba sakit 7 hari, nggak jamaah, ya, nggak baca Quran, tapi itu sudah istiqomah kita lakukan, itu sudah ditulis oleh Allah. Jamaah, 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 Quran, Quran, Quran. Batalkan, nggak apa-apa. Tapi nanti ibu misalkan main ke rumah saya ngomong, Ustaz saya puasa, jadi saya nggak repot-repot nyiapkan. Nggak apa-apa. Oh nggak ada pertanyaan yang lain? Ya anjurannya gitu, kalau main ke rumah monggo puasa. Terus WA, Ustaz saya puasa, alhamdulillah siap, ngono langsung. Monggo. Sudah, nggak ada? Saya nggak kedengeran dari depan. Ngapunten, Dat. Ada suatu majelis gitu, ngoten. Fatihah itu dibuat wirid. Jadi bacaannya itu super kilat, ngoten, Dat. Dibaca berapa kali? 100 dan lain sebagainya, saya tidak menghitung. Karena yang mimpin sudah waladhdallin, saya masih Malik Yaumiddin. Jadi ketinggalan terus. Itu bagaimana hukumnya? Karena Fatihah sendiri atau Quran sendiri kalau dibaca tidak sesuai dengan aturan yang tertera kan tidak boleh. Atau itu sudah diniatkan untuk dzikir, jadi boleh sedikit nyelewer atau bagaimana gitu. Matur. Ya, membaca Al-Fatihah sampai 40 kali misalkan, baca sampai 100 kali, apakah boleh? Kita kan membaca Al-Quran itu harus ada aturannya. Ya, aturan yang dimaksud di situ adalah tajwid dan makharijul hurufnya betul. Pernah nggak Nabi mengatakan seperti ketika sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Pernah nggak Nabi mengatakan baca Fatihah seperti kamu membaca Fatihahku? Pernah enggak? Jadi harus bisa membedakan mana ibadah mahdhah, mana ghairu mahdhah. Kalau mahdhah ketentuannya enggak boleh diayen. Dan Nabi mencontohkan. Contoh sholat, rukuk yang ini modelnya. Ya, rukuknya ke depan, enggak boleh ke belakang kayang. Karena sudah jelas. Sujud yang ini, pantatnya yang di atas, kepala di bawah, enggak boleh kebalik. Ini namanya ibadah mahdhah, makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Beda dengan Quran, bukan ibadah mahdhah. Sama kayak tahlilan, itu bukan ibadah mahdhah, tapi ghairu mahdhah, masuk ke muamalah. Intinya apa? Doa. Nabi cuma mengatakan kalau ada yang meninggal, doakan. Caranya bareng-bareng boleh, gak bareng-bareng juga boleh. Karena Nabi gak mengatakan doalah seperti saya doa untuk orang meninggal seperti ini, enggak. Beda dengan sholat. Makanya baca Fatihah kalau dijadikan wirid boleh, yang penting kuat. Kalau banyak di pondok-pondok pesantren karena nggak kuat malah gila. Banyak itu kejadian. Langsung kayak kerasukan ya karena nggak kuat. Ya kalau nggak kuat ya sudah lah. Nggak usah yang aneh-aneh sampai Al-Fatihah 1000 kali, Yasin 1000 kali. Kalau nggak kuat. Kalau sudah terbiasa kayak orang-orang ahli tasawuf dijadikan wirid itu Fatihah. Dan sudah terbiasa kalau kita baca Fatihah 10 kali mampu enggak? Belum tentu mampu. Ya, karena bukan tipe-tipe wali ya, itu kan tingkatan wali itu kuat. Baca Fatihah 1000 kali. Ya monggo. Quran boleh dijadikan wirid. Boleh dijadikan doa. Quran. Ya, yang enggak boleh itu kalau membacanya itu salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan jadi imam kalau kayak gitu. Ya, jangan dipaksakan. Kalau Quran bacaannya harus benar, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, itu yang wajib. Masalah dijadikan wirid, boleh nggak masalah. Karena doa, karena Al-Quran ini ada zikir yang paling agung. Itu adalah surat cinta Allah dengan kita. Justru silahkan. Ya kalau misalkan membaca Fatihah
dihususkan seperti itu nggak boleh. Seharusnya yang malam Jumat biasanya yasinan, ya nggak boleh. Kok yang dibaca yasin? Saya tak ganti Ustaz Al-Baqarah. Ya, ganti nanti namanya Baqarahan. Waqiahan Ustaz, kan nggak enak gitu loh. Ya, jadi itu tradisi Indonesia. Kalau dicari di Arab ya nggak ada, yasinan nggak ada. Ya, tradisi Indonesia, tradisi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Lo ada dalilnya yasinan itu. Dalam kitab Bulughul Maram ada, meskipun para ulama nanti ketika berbicara sahih atau tidaknya berbeda pendapat. Iza apa? Apa Bang? Kamu nggak hafal. Iqra'u ala mautakum yasin. Iqra'u yasin ala mautakum. Itu Bulughul Maram itu. Wa sahahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan hadisnya sahih. Baca yasin ya untuk orang yang meninggal di antara kalian. Tapi kan Nabi gak mengatakan baca sendiri-sendiri di rumah, enggak. Baca bareng-bareng silahkan di masjid, enggak. Artinya apa? Diserahkan caranya kepada kita. Ya, akhirnya orang-orang NU, ya orang-orang Indonesia kan kreatif orangnya. Yuk yasinan namanya jadinya yasinan. Sebenarnya intinya membaca yasin untuk orang yang meninggal dengan dalil iqra'u ala mautakum yasin. Baca surat yasin untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Sebenarnya gitu. Nah, okay. Jadi monggo, kalau saya ya nggak mampu baca Fatihah sampai 40 kali ya nggak mampu. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya nanti amaliyah yang dilakukan sebelum sholat dan sesudah sholat. Supaya nanti ngerti. Amaliyah setelah sholat ketika kita habis salam kan ada yang salaman. Itu akan dibahas dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada salaman. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Betul? Ada orang NU salaman masalahnya. Boleh enggak itu? Hah? Yang penting kalau sudah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi pulang, sah enggak sholatnya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya langsung jamaah kita jogging bareng, lari keliling. Sah enggak? Kurang ajar tapi ya. Ojo sah. Kurang ajarnya itu ono. Artinya apa? Kalau sudah salam, definisi sholat itu yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri salam. Setelah itu bebas, buka HP, TikTokan, Facebookan, WA-an, boleh. Habis salam langsung ke kamar mandi, ke toilet, boleh. Apalagi salaman. Assalamualaikum. Loh, salam itu bid'ah. Loh, kalau buka HP, enggak bid'ah. Loh, dari mana konsepnya? Salaman itu bid'ah. Lah, kalau saya ke toilet, enggak bid'ah. Loh, ya apa? Enggak ada konsep kayak gitu. Yang enggak boleh itu kalau dilakukan ketika sholat. Allahu Akbar. Nah, gitu deh. Itu yang enggak boleh. Itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.